dari daerah Lampung nih kan, walaupun kita lihat Lampung adalah sudah terbilang maju ya, setelah sampai ke Jakarta itu kayaknya 2 langkah yang sudah tertinggal ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen komunitas. Sudah tidak asing lagi. Beliau ini pernah hadir juga di studio Cawa Ekam, waktu itu masih menjadi senat ya, senat di UIN ya. Nah, sekarang beliau hadir sudah jadi orang rantauan, guys. Beliau mendapat beasiswa di UNJ. Iya, UNJ. Ya, dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol komunitas juga, tapi yang bernama FML. Kita coba cari tahu. Apa kabar Abang Iqbal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ini. ya sejauh ini. Gimana, sehat? Sehat. Kantong sehat? Sehat. Itu dulu yang ditanya biar aman kan? Soal kantong sehat itu yang penting bisa ngopi dulu. Iya, kopi Lampung ini. Gimana nih proses sampai bisa mendapatkan beasiswa dari UNJ, dan udah berapa lama di Jakarta? Kalau prosesnya ya terbilang berjalan sebagaimana mestinya ya. Kita punya target segala macam. Daftar ya? Daftar. Nah, saya cukup lama memang selesai di UIN itu. S1-nya hampir expired ya kan, nggak perlu disebutkan. Biasa lah itu ya. Kalau yang aktif ya itu kan? biasa itu. Karena memang waktu itu usaha, kemudian selesai kita daftar nih, coba daftar beasiswa di UNJ. Dia ada beasiswa PBSB Kementerian Agama yang dia memang dananya dari LPDP Keuangan, kemudian bekerjasama sama Kemenak. Kita daftar tuh. Kita daftar, ya berjalan kurang lebihnya sebulan sampai 2 bulan itu pendaftaran. Alhamdulillah kita muncul ya kan. Alhamdulillah. Iya. Kemudian berangkat ke Jakarta itu di bulan September kemarin. September kemarin. Oh, baru ya? Baru, Iya, baru. awal September. Sudah belajar kah? Sudah. Sudah ya. Sudah. Sekarang ke Lampung liburan atau gimana? Ya, main lah, nengok Main. kampung halaman ya kan. Emang di sana lagi libur atau gimana? Enggak, banyak kuliah online. Oh, kuliah online. Oh, iya. Lebih enak sebenarnya kuliah online itu ya. Iya. Kita Bisa sambi ya. bisa sambilan. Pokok persoalan sah. Kayaknya udah kayak masalah aja. Iya kan, Bang. Kalau namanya rantauan banyak masalah, guys. Nggak rantau aja banyak masalah. Apalagi yang rantauan. Ya. Biasanya yang biasa kalau di tidak berantauan itu kita makannya nasi ya. Kalau di rantauan makannya mie. Enggak ada mie promas lah. Harus dia ya? Harus sih. Iya, Bang. FML. Apa FML itu? FML itu Forum Muda Lampung. Forum Muda Lampung. Iya. Muda. Jadi yang tua nggak diajak. Ya, yang tua dia sebagai penasehat, pembimbing. Tetap diajak guys. Harus semua terlibat dong. Ya kan? Itu hanya di Jakarta? Di Jakarta. Untuk Jakarta. sekarang itu dia Forum Muda Lampung itu lagi menghimpun seluruh lah masyarakat Lampung yang ada di Jakarta gitu. Di rantauan ya? Di rantauan, khususnya itu, di Jakarta. Jabodetabek. Iya. Terbentuk atau terinisiasi menjadi Forum Muda Lampung itu gimana itu? Nah, kalau itu ceritanya ya berdasarkan pengalaman pribadi sebenarnya kan. Karena kita yang dari daerah Lampung nih kan, walaupun kita lihat Lampung adalah sudah terbilang maju ya, setelah sampai ke Jakarta itu kayaknya 2 langkah yang sudah tertinggal ini kan. Kemudian saya sampai di Jakarta kok bingung ini kita mau ngapain di sini. Orang-orang mana sih gitu, orang-orang Lampung itu. Sedangkan kan kalau kita lihat satu persatu itu banyak orang Lampung yang di Jakarta, Mbak. Iya, apalagi yang udah gagah-gagah ya. Iya, banyak gitu. Beda sama orang timur. Orang timur itu setiap saya nongkrong di suatu tempat itu pasti ada sebuah perkumpulan. Nah, sedangkan dari Lampung itu walaupun sebegitu banyaknya orang Lampung di sana itu hampir nggak ada tuh perkumpulan-perkumpulan ataupun wadah-wadah yang memang agenda silaturahmi itu kan. Ya sesama mahasiswa Lampung gitu kan, kemudian yang ngobrol sama yang kerja dari Lampung di sana, kemudian ataupun pejabat-pejabat yang di sana kan banyak tuh. Jadi kayak hilang, saya harus kemana sih gitu. Makanya kami menginisiasi untuk membentuk Forum Muda Lampung ini ya untuk tempat silaturahmi, ngobrol, sharing gitu kan. Kemudian
ketika ada anak-anak Lampung yang main di sana itu sudah ada nih, oh tinggal ngobrol ke situ gitu kan. Kalau memang dia bisa ada tempatnya, iya, ada wadahnya. wadah. Kalau kemarin kita sempet bingung, saya khususnya lah, saya berangkat sana, saya harus kemana nih, gitu kan? Saya harus komunikasi ke siapa nih? Nah kebetulan memang Pemprov Lampung itu menyediakan asrama mahasiswa Lampung di sana. Ya sudahlah, saya coba komunikasi ke sana, ya kan? Ya sudah kita coba. Ya, alhamdulillah kita bisa tinggal di sana gitu. Ya. Kalau bahasanya, kalau bahasa anak sekarang itu kukira suhu, ternyata cupu. Nah, ini juga nih, Mbak. Ini juga. Saya pernah kan ditanya sama kawan-kawan ya, khususnya kuliah di Jakarta itu. Lah, ente dari Lampung, Bro, kata dia kan. Iya, kok ente kayaknya lontang-lantung amat di Jakarta gitu kan. Padahal kan pejabat-pejabat banyak tuh dari Lampung. Waduh, saya bingung jawab apa ini kan. Ya, pejabatnya nggak kenal kita. Apa kan? Sekali sih, cuman nggak kenal. Tahu sih, cuma nggak kenal ya. Kita tahu dia nggak tahu kita. Iya. Iya, kadang-kadang mereka mungkin sibuk lah. Ya, jadi belum sempat untuk menyambangi, untuk melihat kawan-kawan atau saudara-saudara yang ada di Lampung, yang ada di Jakarta. Nah itu yang hadirnya lah FML ya, untuk mengakomodir itu kawan-kawan yang kebingungan. Salah satu seperti contohnya pengalaman dari Iqbal. Nah, siapa saja yang ada di sana? Yang ada di hari ini Forum Muda Lampung itu ya terkhusus ya Mbak ya, yang pasti muda itu identik sama mahasiswa. Ya kan, pasti ya kawan-kawan mahasiswa yang ada di Jakarta, yang dari Lampung yang ada di Jakarta, kemudian ya anak-anak rantau yang buruh misalnya, yang kerja di Tangerang ya, nih masih sekitaran Jabodetabek itu ya, kita masih sambung silaturahmi untuk menghimpun jadi satu agar kemudian lintas ya kita bisa sharing, lintas sektoral gitu kan, nggak hanya orang anak muda kan. Nah sembari itu juga kami lagi menjalin silaturahmi dengan dia senior lah ya kan, terbilang senior ya, untuk ya ini loh kami punya kita punya wadah juga Lampung gitu kan, dengan yang sebegitu indahnya Lampung itu nggak cuma orang-orang tahu ini Lampung itu kota begal gitu kan. Kan itu Mbak branding yang ada di Jakarta itu kan, makanya saya dulu waktu ke Jakarta, baru-baru ke Jakarta ditanya, Lampung ada WC nggak sih? Ini kira udah kayak primitif banget tuh. Iya, mereka tahu di hutan aja. Kalau kan Lampung ini kan dengan segitu kayanya ya kan, baik dari alam budaya itu kan, sangat menarik gitu. Lampung ini apa yang nggak bisa dilihat di Lampung? Mau apa? Yang gak alam ada, ya kan? Iya kan? SDM-nya ada, budayanya ada. Apa yang ada semua. Begalnya pun ada. Promosinya yang nggak ada. Promosinya yang nggak ada. Dan kadang begal juga bukan orang Lampung loh, suku Lampung. Karena begal itu ada di mana saja. Ada di daerah mana saja. Sukunya belum tentu orang Lampung. Iya, walaupun begalnya di Lampung. Iya. Coba cek di Polsek itu. Di Polsek di Polres setempat itu. Enggak semua orang Lampung. Pengurusan boleh diperkenalkan lah, siapa saja. Ya, kebetulan saya di sini sebagai sekretaris Forum Muda Lampung ya kan, ada ketua saya namanya Arfan ABP ya kan. ABP-nya apa kata dia? Ya pokoknya ABP. Iya kayak polisi ya, ABP. Kurang ini aja, kurang K saja. Iya. Pokoknya Arfan ABP. Apa ABP-nya? Nah, nggak tahu itu. Urusan dia pokoknya. Kemudian ada bendahara kita juga dulu sudah menyelesaikan kuliah di sana. Sekarang sedang berjuang juga ya kan. Ada namanya Siti Maisaroh dan kawan-kawan yang mungkin membantu secara partisipatif gitu. Kalau untuk strukturnya. Iya. Siti Maisaroh ini apa backgroundnya? Dia tempo hari mahasiswa di UNJ juga gitu kan. Sekarang sudah selesai itu S2-nya. Ya sedang berjuang juga gitu kan. Jakarta ya. Dia nggak balik kampung ya, masih. Belum tahu kan mau balik ke kampung itu ngapain ya kan. Kayaknya lebih nyaman nih sudah di rantauan. Iya. Nyaman gak nyaman ya kan. Masih bingung mau pulang. Mau pulang bingung ditanya kan. Kamu sudah lulus, apa yang kamu berbuat di sini? Apa yang salah yang benar? Nah itu juga sih Mbak. Jadi kita kan punya visi itu sebenarnya ketika kita pulang dari rantauan itu kita bisa membangun daerah yang ada di Lampung gitu. Itu juga visi target kita di situ. Dan itu nggak bisa kita kerjakan ketika semua elemen nggak terkoneksi jadi satu. Gitu. Baik dia yang muda ataupun yang tua. Dan itu harus terkoneksi.
Dan itu yang sedang kita coba. Dan itu akan menjadi beban untuk para rantauan ketika kembali nggak ngapa-ngapain di Bener, daerahnya ya. bener. Kalau daerahnya itu malah jadi beban mereka ya. Nah akhirnya daripada jadi beban daerah, udah di rantauan itu aja. Iya. Memilih untuk tetap tinggal di sana. Iya, walaupun luntang-lantung tadi. Iya, betul. Entahlah ngapain di sana. Daripada sih ditanya di Lampung dapat apa kan bingung gitu. Karena kita nggak terkoneksi tadi. Padahal banyak sekali orang-orang hebat dari Lampung itu di Jakarta. Iya, benar. Kan? Sangat banyak. Banyak menteri ya segala macamnya lah. Forum Muda Lampung ini didirikan kapan nih? Kalau didirikan tahun ini. Tahun ini. Sudah legal kan? Ya, sedang kita upayakan. Dua program terdekat kami ini, ya terusnya ya. Yang sedang kami kerjakan itu yang pertama kita lagi coba untuk mengadakan sekretariat, gitu kan, untuk kita tinggal di sana Mbak. Karena kan wadah kalau nggak ada tempat juga kita bingung kan akan tabur tuh bercecer. Nah itu lagi kita upayakan dari sumbangan-sumbangan mereka kawan-kawan yang dari Lampung, gitu kan, baik dari pengurus ataupun partisipan tadi, gitu kan. Karena ketika sudah ada tempat kita enak nih untuk koordinasinya. Mau siapapun itu monggo silakan datang gitu kan. Kalau memang dia nanti dapatnya yang agak kecil, sempit, yang penting ya udah sini aja. Kalau mau tidur bareng, mau tumpukan, kalau nggak muat ya sudah, nggak jadi masalah gitu. Yang penting nggak tidur kolong jembatan ya kan. Jangan itu lah. Kita ada Wisma kan, ada Wisma Lampung. Ada Wisma Masuk Lampung. Itu juga kalau nggak salah dulu Kanjeng Amalsa Tarmizi itu mantan dan remit kita, itu pernah kalau nggak salah ya menyediakan rumahnya itu semacam seperti wisma. Jadi diperbolehkan orang-orang Lampung tuh. Masa? Iya, itu seingat saya waktu program Lampung Say Jakarta lah kalau nggak salah itu, dia juga menyediakan rumahnya yang ada di sana. Gitu. Itu nanti bisa connect lah. Tapi memang sekarang kan Kanjeng lebih banyak di Lampung ya. Tapi kan mungkin akses di sana dia juga bisa di konekin aja dengan. Iya. Nanti bisa lah kita koneksi dengan beliau. Iya. Program apa tuh yang akan dikerjakan? Nah, sembari kita jalan untuk mencari sekretariat tadi Mbak, gitu kan. Nah, target terdekat kami itu mau mengenalkan Lampung ini di kancah nasional, gitu kan. Kami berencana sudah ngobrol, gitu kan, akan mencoba untuk mengadakan festival budaya Lampung itu di Jakarta, gitu kan. Untuk keterlibatannya, ya kami yang pasti nggak melibatkan semua elemen dari Lampung dong, gitu kan. Semua elemen Lampung pasti kami libatkan, baik dari ya mahasiswa, pekerja, pokoknya pemuda, ya pejabat-pejabat, itu pasti kami semua libatkan, gitu kan. Tujuannya ya tadi agar Lampung ini nggak dikenal sebagai kota begal aja, gitu kan. Sedangkan kita tahu yang dari Lampung itu sangat indah dan kaya. Dari hal apapun, alamnya misalnya, budaya misalnya, penghasilan buminya misalnya, itu nggak ada yang nggak di mana yang nggak ada itu di Lampung itu. Apa yang nggak ada di Lampung? Ya yang lakinya ganteng-ganteng, ya kan. Coba lanjutin yang perempuan. Yang perempuan ada sikop-sikop ya. Cantik-cantik ya kan. Lihat dong bosnya. Ini harapan lah ya, kepada saudara-saudara kita di Lampung bisa terkoneksi ya di FML ini gitu. Iya, betul. Bisa saling reuni, bisa saling jumpa, dan ada wadahnya dan punya program-program rutinitas yang bisa dilaksanakan oleh FML ya. Benar. Iya. Itu visi misinya juga udah bagus lah ya. Konektivitas. Iya. Selain itu nih, ada harapan apa nih di FML untuk saudara-saudara yang di Lampung, baik yang kebingungan atau yang sudah settle? Ya mungkin harapan kita sederhana aja sih Mbak. Ya agar kemudian yang tadi tujuan yang baik itu disupport dengan baik, gitu kan. Ya mulai dari segala halnya lah, dukungan moral itu yang paling penting, gitu kan. Dukungan moral untuk dari kawan-kawan yang memang sudah settle di Jakarta, kemudian untuk yang kawan-kawan mahasiswa ataupun kawan-kawan rantau yang kebingungan di Jakarta, ya nggak apa-apa, kita welcome, gitu kan, silaturahmi aja, gitu kan, hubungin aja gitu, biar jangan sampai ketika sudah sampai ke Jakarta kita bingung kita harus kemana, gitu kan. Kadang kan ada orang-orang yang nekat aja nih, wah saya mau berangkat aja ke Jakarta, terserah saya mau ngapain. Orang sapi jadi liarin hidup, gitu kan. Masa kita sebagai manusia yang diciptakan
sebagai makhluk sempurna dengan akal dan pikirannya nggak hidup gitu kan. Cuman nggak juga kita nyampe sana bingung mau tidur di mana gitu ya kan. Iqbal ini kan salah satu senat ya, mantan senat di UIN. Artinya mantan aktivis mahasiswa. Nah, menurut Iqbal setelah menginjakkan kaki ke Jakarta, yang tadi suhu ternyata cupu. Ini kayak mana nih? Coba dong cerita. Termasuk gagah loh kalau di Lampung senat loh. Wow. Ya kan? Setelah masuk Jakarta nih, apa yang Iqbal lihat? Ya, yang pasti kita jauh ya? Jauh banget. Kalau secara apa ya? Langkah itu ya. Lampung ini 3 langkah tertinggal dari Jakarta gitu kan. Yang kita tahunya Lampung ini wah banget dari segi segala-galanya. Kalau ini gitu sudah kan. gagah lah, pegang pimpinan, pucuk pimpinan sudah gagah lah di Lampung. Sudah gagah. Ya, kita nyampe ke sana ya biasa aja gitu kan. Biasa aja makanya menciut ya. Menciut dari yang tinggi menciut gitu ya. Iya. Ya, menciut banget beda itu ya, beda banget dengan apa namanya dinamikanya beda, suhunya itu paling beda ya kan, geografisnya di sini nggak macet, di sana macet ya kan, panasnya ngitemin gitu itu. Jadi ya untuk yang berangkat dari Lampung ke Jakarta dia harus udah siap mental pastinya siap ya. mental dan ya sudah lillahi ta'ala gitu kan. Ya. Iqbal belum inilah di Jakarta belum melihat pola-polanya itu belum ini ya. Nanti juga lagi menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Ya, makanya nanti bareng-bareng ini, Pak. Tunggu aja kalian. Saya akan kuasai Jakarta. Iya. Kalau Lampung kan gitu. Iya. Kita akan kuasai Jakarta. Ya ngikutin Erick Thohir, ngikutin Zulfas, ya kan? Siapa lagi? Iya, ada Sri Mul, iya, ya kan? Banyak orang-orang di sana. Kami adalah generasi berikutnya. Ketua MPR kan dari Lampung juga tuh. Siapa? Ketua MPR kan Mujani. Oh iya. Iya kan? Dari Lampung juga tuh. Makin banyak dari Lampung itu yang menyala gitu kan. Nah, cuma kok masih ada yang kebingungan ini kok. Banyak yang kebingungan ya. Terlalu sibuk. Ya, tapi mungkin. banyak ke orang-orang di bawah-bawah mereka yang mungkin bisa dikoneksi. Ya. Kira apa lagi nih yang akan kita bicarakan? Ada nggak belum bicarakan? Ya mungkin itu aja sih Mbak. Kalau untuk ya kita bicara tentang harapan, semoga ya tadi kolektivitas di Jakarta itu terusnya di Jabodetabek itu terbangun gitu kan. Kalau ada sedulur di sini kita ada sekeli ya. Iya. Ya kan? Iya. Ya kalau bisa semua itu kita ya saling karena ada satu lah, itu di dalam budaya Lampung ini ada satu falsafah itu di dalam falsafah Filipus sendiri itu ada namanya Sakai Sambayan. Sakai Sambayan itu adalah tolong menolong, gotong royong. Nah disitulah kawan-kawan rantauan itu mulai membangun Sakai Sambayannya. Jadi saling tolong menolong, saling gotong royong ya kan. Jangan sampai inilah kita sama orang Lampung terpecah belah, sama orang Lampung juga nanti melihat orang Lampung kesusahan diem aja. Benar. Memunculkan falsafah Filipus sendirinya yaitu Sakai Sambayan. Iya betul. Iya. Karena memang budaya Lampung itu boleh nih kalau usul saran nanti di festival budaya itu tagline-nya Sakai Sambayan. Oh boleh tuh. Benar, ya kan? Iya. Siap. Iya. Jadi saling gotong royong orang-orang Lampung. Saling gotong royong. Itu hebatnya leluhur kita. Pancasila itu belum ada tuh. Pancasila itu kan 5 kan ngomongin soal ini ya, gotong royong kalau kita simpulkan kan. Nah, leluhur kita sebelum ada Pancasila sudah ada Sakai Sambayan. Iya, itulah sebenarnya hebatnya Lampung. Iya. Itu yang mau kita kenalkan kaca nasional tadi sih Mbak sebenarnya. Biar enggak kita begal gitu kan. Tapi memang jujur, saya kuliah itu kemarin ada kawan satu kelas sama saya kan, S2 itu nanya, Lampung itu kalau misalnya saya ke sana masih ini enggak sih? Bahaya enggak sih gitu kan? Artinya kan memang yang tertanam, ya. Iya, dia masih mengerikan. Padahal kan kayaknya sih bisa sudah hampir gitu kan, bisa dicek lah. Bisa diperkenalkan juga falsafahnya itu Filipus sendiri bahwa yang ada di Lampung itu budayanya bukan budaya gengsi tapi malu. Budaya malu. Sekarang ini kan banyak gengsi. Ya. Gengsi. Piilnya gengsi, bukan piil malu. Kalau malu itu di Jakarta, kalau saya berbuat salah, kalau saya membuat malu, merusak nama saya, mencemarkan nama saya, malu saya
sebagai orang Lampung gitu betul. loh. Tapi kalau sekarang ini lebih gengsi. Kalau saya di Jakarta nggak bawa mobil, saya piil saya. Salah itu yang salah. Itu yang perlu Jadi diperkenalkan. harus dikasih di festival budaya itu memperkenalkan piil bahwa piil Lampung itu bukan piil gengsi tapi piil malu. Betul. Ya, mungkin itu saja, Bang Iqbal. Bisa diperkenalkan nih medsos-medsosnya kalau ada, baik pribadi maupun FML-nya. Oh bisa. Ya kalau untuk medsos Forum Muda Lampung ada sendiri itu FML_ Jabodetabek, gitu kan. Kalau IG saya, kalau misalnya ada kawan-kawan dari Lampung yang kebingungan mau kemana ya bisa chat saya di IG ada M Iqbal Faroci. Iya, belakangnya itu CHI. Ya kan? Itu IG dan semua sosmed saya sama, namanya M Iqbal Faroci. Oke, nanti kita tulis di deskripsi ya kalau takut bingung kawan-kawan. Nanti kita lihat. Nah, kalau sampai ada yang masih kebingungan berada di Jakarta, hubungi beliau. Ya, siap. Minimal ada solusi gitu ya, minimal ada solusi. Yang penting yang minimal nggak tidur di kolong jembatan. Tidur Iya. pangku-pangkuan dengan saya. Terima kasih atas kehadirannya di studio Cawa Ekam, sudah menyempatkan waktu ke Bandar Lampung lalu mengunjungi Cawa Ekam. Wah, ini sebuah kehormatan bagi kami. Ya. Semoga FML dan Bang Iqbal sendiri bisa sukses. Amin. Sekolahnya juga sukses, jangan sampai nggak lulus ya. Iya, kalau udah sekarang beasiswa. jangan sampai nggak expired lah. Jangan sampai mendekati expired, jangan sampai. Ya udah beasiswa harus ini peluangnya ya, jangan disia-siakan. Salam untuk Bang Arfan dan kawan-kawan yang ada di rantauan, khususnya Cawa Ekam. Jangan sungkan-sungkan untuk hadir ke Cawa Ekam kalau ada problem, ada momen atau apapun. Sekalian promo, subscribe. Like dan komen ya kan. Untuk orang-orang Lampung rantauan, komen dong Cawa Ekam, subscribe dong. Oke Bang, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan sosok fenomenal. Ya kita kita nggak tahu 5, 10 tahun atau 15 tahun ke depan dia akan memimpin Lampung atau Jakarta ya kan. Memimpin daerahnya atau memimpin nasional. Kita doakan. Oke, saya Novelia Yulsi Sanggam bersama M Iqbal Faroci. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.